Hey yo, what's up brother? Bagaimana puasa kalian pada hari ini? Ada yang bolong? Apa enggak? Nah, jadi berhubung sudah selesai salat tarawih, jadi kita lanjut reaction video. Kali ini kita reactionnya lagi boomingnya, yaitu reaction Avatar The Legend of Aang versi terbaru Netflix. Jadi langsung saja ke videonya. Let's go. Nice. Dimulai dari kawanan Aang, si pengendali udara. Ini momonya ini. Dari ending pertamanya udah keren nih. Nice. Dari musiknya mendebarkan nih. Tik. Nah, diseret. Capital City. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang suka sama video ini. Oke, kita lanjut ke video ini. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pengendali tanah yang sedang dikejar oleh prajurit negara api setelah berhasil mencuri sebuah gulungan yang berisi tentang rencana penyerangan negara api, di mana kemudian dia mengorbankan kisah pertama untuk memberikan gulungan tersebut pada kerajaan bumi. Elemen tanah dan api bermusuhan. Sialnya, ternyata gulungan tersebut memang sengaja dibocorkan oleh Raja Api Sozan, pemimpin negara api pada masa itu. Karena bukan hanya kerajaan bumi, negara api berniat untuk menguasai semua 3 wilayah lain. Gebak parah. Meninggal kah? Avatar The Last Airbender. Elemen air, api. Sedikit sejarah mengenai Avatar, di mana di sini dunia terbagi menjadi 4 wilayah dengan masing-masing kemampuan para penduduk. Ini cerita dari awal ini. Tanah, air, api, Kenapa dan dia? Di antara semuanya yaitu pengendali anggaran. Di mana kedamaian antara 4 wilayah tersebut dijaga oleh seorang avatar, yaitu satu orang yang overpower karena menguasai 4 elemen sekaligus. Lalu ketika seorang avatar meninggal, rohnya akan terlahir kembali dalam siklus reinkarnasi, dan semenjak kematian avatar terakhir, avatar yang baru yang dijadwalkan akan terlahir dari kaum pengendali udara tidak juga muncul, sehingga Raja Api Sozan berniat memanfaatkan ketidaksiapan avatar tersebut dengan menyerang seluruh kuil pengendali udara untuk menguasai dunia. Di sisi lain, kisah akan berfokus pada seorang bocah pengendali udara muda yang paling berbakat dalam sejarah bernama Aang, di mana dia adalah penerus avatar selanjutnya, walaupun dia belum diberitahu karena masih belum cukup dewasa. Namun setelah para dewan mendengar urgensi dan rumor kalau negara api akan menyerang, gurunya pun akhirnya menjelaskan hal itu pada Aang, dan mendengar berita tersebut, semua beban dan tanggung jawab yang akan diterimanya, seorang bocah 12 tahun yang seharusnya menikmati bebas bermain petak umpet, top up FF dan main bola, dia pun justru berniat untuk melarikan diri dari kewajiban itu bersama banteng terbangnya yang bernama Apa. Keren deh, kayak nyata ya. Dia pergi dari kuil udara. Namun di tengah perjalanannya, dia justru mendapat masalah ketika dia terkena badai ombak, di mana kekuatan avatarnya secara refleks melindunginya dengan membekukan tubuhnya sendiri bersama dengan Apa. Tenggelam. Balik ke kuil pengendali udara di malam yang sama, cerita kartun yang dulu itu ya. Ternyata telah sampai di sana atas perintah Raja Api Sozin, yang awalnya kekuatan mereka seharusnya setara, memanfaatkan apa yang negara api menyerang negeri angin, udara, di mana kemampuan negara api akan diperkuat. Mereka langsung meluluh lantakkan tempat tersebut. Untung Aangnya udah pergi tadi ya. Di sini dimulai peperangan antara negeri api dan pengendali udara.
Guys, habis dibakar ya. Pemusnahan besar-besaran ini. Mati semua. Sin lalu berpindah ke sebuah wilayah di suku air selatan, tempat di mana semua daratan tertutup oleh salju, tidak ada warung Madura ataupun Mitsue. Diperlihatkan seorang mbak-mbak yang bernama Katara yang sedang melatih jurus pengendali airnya tipis-tipis. Selain itu, Katara tinggal bersama kakaknya yang bernama Soka yang sama sekali tidak bisa dijadikan panutan karena tingkahnya yang konyol dan sering Soka ini nggak bisa pakai apa? Nggak bisa mengendalikan air. Dia merupakan kakak bertanggung jawab yang selalu melindungi adiknya dan dipaksa untuk menjadi dewasa setelah kehilangan kedua orang tuanya. Di sini karena negara api akan menangkap para pengendali air, Katara pun melatih pengendalian airnya secara sembunyi-sembunyi, di mana mereka dikejutkan dengan penemuan sebuah bongkahan batu es raksasa yang biasanya tidak berada di situ. Di mana ketika dia menggunakan kemampuan mengendali airnya, bongkahan batu es tersebut hancur dan mengeluarkan gelombang energi yang mana terkubur sama Momo. Itu adalah avatar Aang yang membeku bersama dengan banteng terbangnya. Terlahir kembali. Negeri api pun di waktu yang bersamaan, terkaget-kaget. Seorang pangeran dari negara api yang bernama Zuko yang juga melihat hal itu pun kemudian mengklaim kalau cahaya tersebut merupakan tanda munculnya seorang avatar. Namun di sini pamannya yang bernama Paman Iroh, seorang kakek-kakek mantan jenderal yang santai dan terlihat kekanak-kanakan. Tapi justru orang seperti inilah yang merasakan asam garam kehidupan dan berpura-pura konyol untuk menyembunyikan kesedihannya. Dia menganggap bahwa cahaya itu hanyalah lampu sokle yang biasa ada di pasar malam. Tapi karena Pangeran Zuko telah diasingkan oleh ayahnya dan hanya akan diizinkan kembali sampai dia berhasil menangkap avatar, dia pun tidak memperdulikan perkataan beliau barusan karena hanya dengan cara itulah dia bisa mengembalikan kehormatannya sebagai putra mahkota negara api. Sini dia bertemu. Bertemu katanya. Sementara itu, Katara memutuskan untuk membawa Aang pulang ke desanya dan sesampainya di sana, neneknya adalah satu-satunya orang yang mengenali kalau Aang merupakan pengendali udara. Pernyataan itu pun sempat mengundang perdebatan karena sejauh yang mereka ketahui, pengendali udara telah dinyatakan punah. Kisahnya 100 tahun yang lalu ya, dia ditemukan. Lalu begitu Aang tersadar dari pingsannya, dia pun bingung dia berada di mana dan setelah menjelaskan kalau dia telah terjatuh ke laut saat terjadi badai ketika malam festival komet besar. Di sini neneknya Katara yang mendengar hal itu lalu memberitahu bahwa malam festival komet besar terakhir kali terjadi 100 tahun yang lalu. Sudah 100 tahun dia tertidur ternyata. Tiga wilayah lain dan semua pengendali udara telah dihabisi. Dia pun terkaget-kaget. Dari sinilah Aang baru menyadari kalau dia telah terjebak di dalam kubah es selama 100 tahun dan itu artinya umurnya telah lebih dari 112 tahun. Walaupun telah berumur 1 abad lebih, namun karena dia tetap muda. Wajah di salon Pak Hendra, Aang masih seperti bocil pada umumnya, begitu juga dengan tingkahnya. Tapi satu hal yang pasti, Aang merupakan pengendali udara terakhir dan sekaligus seorang avatar di mana kenyataan itu kembali membuat Aang merasa sangat terpukul. Terlebih dia baru menyadari telah kehilangan semua keluarganya. Di sini dia belajar. Negara api menyerang. Saat itulah mereka kedatangan tamu, yaitu kapal khas negara api yang dipimpin oleh Pangeran Zuko untuk mencari keberadaan avatar yang menghilang. Di mana awalnya Sokka berniat untuk menyerahkan Aang demi bagaimanakah peperangannya ini? Karena Katara bersikeras untuk melindunginya sebagai harapan terakhir umat manusia, akhirnya Sokka pun melindunginya. Mantap ya editannya. Namun kekuatan negara api pun tidak main-main, di mana ketika Pangeran Zuko memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan desa tersebut, Aang yang merasa bersalah, dia memutuskan untuk menyerahkan diri demi keselamatan warga desa, di mana Katara dan Sokka yang melihat pengorbanan Aang demi melindungi desa mereka pun lalu membulatkan tekad untuk menyelamatkan bocah tua tersebut. Di bawah. Let's go save that weird kid. Wih, apanya ada ternyata. Di dalam penjara, Aang sempat ngobrol dengan Paman Iroh.
Oke guys, terima kasih setelah menonton. Kalau kalian suka kita lanjut part 2, oke? Jangan lupa di top ayatnya. See you next video.